Selamat pagi, selamat berjumpa lagi sama Pak Guru, Bapak Batara. Saat ini kita akan belajar tema yang pelajaran kita hari ini, pelajaran IPS dengan judul Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo, dari kalian, anak-anak Pak Guru, siapa yang masih ingat teks proklamasi? Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Coba nanti kalian hafal ini ya, berdiri tegas ya, dihafal. Jadi yang Bapak bilang tadi adalah isi dari teks proklamasi ya. Yang nomor 2, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan suatu bentuk peralihan kekuasaan dari negara yang dijajah menjadi negara yang merdeka, bermartabat dan bermandiri. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah merdeka. Ya, bahwa Indonesia itu telah merdeka. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yaitu lahirnya sebuah negara baru. Negara apa? Negara Indonesia. Baru puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, baru tonggak sejarah negara Indonesia. Baru selain itu berakhirnya segala bentuk penjajahan dan dimulainya sebagai negara merdeka, menjadi pernyataan de facto atau pengakuan kedaulatan suatu negara, baru menaikkan martabat bangsa Indonesia. Dengan kita menyatakan proklamasi, hal ini menunjukkan bahwa kita adalah sebuah negara yang merdeka, yang tidak terjajah lagi. Jadi untuk meraih kemerdekaan ini sangat sukar ya nak ya, sangat sukar. Jadi ketika kita sudah merdeka ya, pahlawan sudah merebut kemerdekaan, sekarang kita mempertahankannya. Dan mempertahankannya kita harus mengisi kemerdekaan ini. Bagaimana cara mengisi kemerdekaannya? Yaitu kalian dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh ya. Penjajahan zaman sekarang bukan penjajahan menggunakan senjata ya, tapi menggunakan pikiran. Jangan sampai kita dijajah di negara sendiri. Ya nak ya. Maksudnya bagaimana? Ya, kita orang Indonesia, tetapi kita tidak bisa berkembang di negara kita sendiri. Mencari makan payah, mendapat pekerjaan yang layak pun tak bisa, mendapat pendidikan yang layak pun tak bisa. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Kenapa di Indonesia? Kenapa kita tidak mampu? Karena semasa dia masih kecil tidak mau belajar sungguh-sungguh. Jika kalian belajar sungguh-sungguh, Bapak yakin di masa mendatang nanti kalian akan mendapat pekerjaan yang layak ya, tidak terjajah di negara sendiri. Jadi semangat belajarnya enak ya. Bapak mau cerita tentang kilas balik Amerika dulu. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, pernah dengar? Pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 ya. Akibatnya itu yaitu hal ini mengakibatkan Jepang menyerah pada Amerika Serikat bersama para sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri ya. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan. Itulah cerita yang dari eksternalnya ya, dari luarnya ya. Jadi ketika Jepang menyerah sama Amerika, Indonesia mencari kesempatan
ya, mengambil kesempatan untuk menyatakan dirinya merdeka. Baru mereka tulis teks proklamasi. Teks proklamasi ini dirumuskan di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Iman Bonjol nomor 1, ya. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Muhammad Ahmad Subarjo. Jadi dari susun mereka, baru teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik. Baru teks proklamasi yang dari diketik ini, ya, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno, Insinyur Soekarno, dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Oke, sekianlah cerita kita tentang proklamasi, ya. Semangat belajar terus ya. Hubungi Bapak melalui WA. Kalau ke Bapak Vicol, harap diangkat. Semangat.